Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperkenalkan cara pengukuran, berbagi pengalaman, cara pengukuran komponen-komponen untuk para pemula atau yang masih belajar. Di sini kita ada resistan, transistor, dioda, dan elko. Bagi pemula, kita harus menghafalkan warna-warna atau color yang ada di resistan atau R ini. Kita harus menghafalkan comeo kuhi bihu apuhi. Nah, warna tersebut berfungsi untuk hitungan nominal berapa ohmnya, jumlah ohm atau jumlah kilo atau mega yang ada di R tersebut. Comeo kuhibihu, kalau co itu coklat, bisa angka 1 ataupun bisa 0. Kalau me berarti merah, itu urutan kedua berarti angkanya 2. Kalau misalkan kuning berarti 3. Kalau misalkan oranye berarti 3. Berarti ini berhubung saya adanya cuma 1 R-nya, warnanya oranye coklat, berarti nominal jumlahnya berarti 330 ohm. Kalau satuan masih kategorinya masih di bilangan ohm. Kalau misalkan udah ratusan itu bilangannya kilo. Kalau udah masuk ranah ribuan berarti itu udah kategorinya mega. Cara pengukurannya dan cara kerjanya resistan ini untuk menghambat hentakan arus supaya si arus tersebut tidak ada hentakan, menghambat lah intinya. Cara pengukurannya, kalau misalkan masih terhubung pakai HPO berarti masih normal, belum putus R tersebut. Kita di sini ambil dioda 3 ampere. Kalau misalkan pengenalan dioda 3 ampere biasanya positif negatifnya, kalau positif ada garis putihnya di sebelah sini, negatifnya enggak ada garisnya. Nah, cara pengukurannya berarti yang positif ke positif, yang negatif ke negatif. Cara pengukurannya begini. Tuh. Kalau misalkan dibalik masih terhubung berarti dioda tersebut mati, tapi kalau tidak terhubung berarti
dioda tersebut masih aktif atau masih normal. Berarti dioda masih normal, guys. Kita masuk ke cara mencari basis kolektor emitor di transistor BD140 tipe 140 BD. Biasanya basisnya di kaki sebelah sini, guys. Ini kolektornya tengah, ini emitornya biasanya di kaki sebelah sini. Cara pencariannya pakai APO, basis kolektornya caranya begini tuh. Berarti ini kolektor nih sama basis nyambung, sama emitor nyambung. Berarti kalau misalkan basisnya dipindah ke kolektor, dia nggak mau, berarti transistor tersebut masih keadaan normal. Kalau dibalik misalkan masih terhubung, berarti transistor udah konslet atau putus jalurnya. Kerusakan transistor ada dua macam, guys. Ada putus, ada konslet. Kalau konslet terhubung semua bolak-balik, kalau putus tidak terhubung. Contohnya ini transistor yang BD139, ini kerusakannya putus, tidak tersambung. Biasanya kalau misalkan BD140 sama 139 itu negatif positifnya berlawanan. Kalau yang BD40 sebelah sini, tapi kalau yang 139 berarti basisnya sebelah sini, di bagian negatif basisnya. Nah, cara pengukuran elko, cara pemakaiannya juga. Ini saya ambil elko ukuran 100 mikro dan 100 volt ya. Kalau cara pengukurannya bolak-balik terhubung, guys, cuman coba hentakan sekali saja. Cara pemakaiannya, kalau misalkan di PCB-nya kapasitas 100, kita harus pakai 100 lagi, guys. Dilebihin nggak apa-apa. Kalau misalkan di PCB-nya 25 volt, kita bisa pakai 35 volt atau 50 volt. Terkecuali bagian mikro harus akurat, harus pas. Kalau misalkan mikronya 100, ya mikrofaradnya 100, harus digantinya pakai 100. Kalau misalkan voltasenya di bawah, misalkan kapasitasnya 100 dipakainya 50, itu elko tersebut akan meledak, guys, atau konslet. Itulah cara pemakaian buat pemula dan buat para yang masih belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Tonton terus konten-konten saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, guys. Saya ucapkan terima kasih. Barangkali ada kata-kata yang kurang jelas, mohon maaf. Salam pasukan urut elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.